Tapi tadi nggak ada respon, ya udah ya. Jadi saya nggak mungkin minggu depan sih harusnya ketemuan gitu. Jam berapa sih? 12.30 ya? Halo? Iya, Pak. Saya nggak tahu. Ini kira-kira bisa ada itu datang nggak sih? Halo? Enggak, kalau yang daftar hybrid biasanya bisa sih, Pak. Enggak, maksudnya kalau nggak bisa mah ya nggak apa-apa, kan tinggal dikasih misalnya saya ada di sini biar saya nanti bisa melaporkan ke koordinator, terus nanti ke program studi gitu. Bahwasannya desain solutif itu yang hadir itu hanya berapa orang gitu. Kalau kemarin sih yang sarana duduk saya ke kampus. Lihat di Igrasiasnya itu yang onsite siapanya sih? Karena ada daftar ininya ya. Sekarang tanggal 23. Halo. Aduh. Ini yang onsite cuma 3 orang nih di sini ya. Aspentania, Rafliandi, sama Igit yang terdaftar ya. Nah makanya kan saya harus nanya dulu gitu. Itu kan ketika dulu pendaftaran mata kuliah itu yang bisa hadir itu hanya 3 orang. Nah kalau sekarang perlu konfirmasi ulang apakah selain daripada Aspentania, Rafliandi, dan Igit itu bisa onsite nggak, bisa ke kampus nggak, gitu aja sih kalau saya sih sebetulnya ya. Nah gitu, sebentar saya matikan dulu. Coba Reza, ada Reza nggak hadir? Ada Reza? Ada Reza? Halo? Reza hadir. Reza harap asistensi yang banyak ya. Reza hadir. Safira Rahmasari ada? Nggak ada suaranya juga Safira. Ada apa? Ada Safira. Nggak ada mic-nya ya, nggak jalan ya. Asventania ada? Hadir, Pak. Maaf, Pak, hari ini saya belum bisa onsite karena sedang flu. Iya, makanya kan di laporannya saya nggak bisa gitu ya. Asventania, Baby, ada Baby? Halo, Baby, ada? Sebentar. Baby tidak ada. Tarinsa. Hadir, Pak. Tadi siapa yang ting-tung? Tarinsa ada, oke. Muhammad Syayaf ada? Hadir, Pak. Rara Siti, Raudoh? Hadir, Pak. Dekrit? Muhammad Fahmi? Hadir, Pak. Azra? Nggak ada, Azra. Rafliandi? Rafliandi nggak ada. Asmahan? Hadir, Pak. Igit? Safa? Ada Safa? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Anggita? Anggita nggak ada ya? Indah Puji? Hadir, Pak. Galuh, tadi saya lihat Galuh ada. Hadir, Pak. Rosa TV? Hadir, Pak. Adila? Hadir, Pak. Dinaflah? Hadir, Pak.
Pak Rafliandi hadir, Pak. Andi hadir. Oke, coba nyalakan videonya. Tarinsa. Tarinsa di rumah atau di mana? Dekat atau di kampus? Daerah kampus? Daerah kampus, Pak. Mm-mm. Nah itu kalau misalnya menurut koordinator sih kalau misalnya memang tidak memungkinkan untuk ke kampus ya harap melaporkannya ke saya, ke dosen gitu, biar nanti bisa Kebetulan kemarin saya udah coba nanya ke wali dosen kalau sebelumnya udah pilih online nggak bisa jadi offline. Jadi saya ke online terus, Pak. Nah, coba tanyakan lagi. Kalau saya sih kemarin yang itu bisa sih, boleh sih, ya boleh lah Oh, pasti, baik. ya boleh sih, pasti boleh lah, kan saya nanti yang mencontriknya saya. Cuman makanya siap, harus di ini ulang kan, kalau dulu tuh mungkin karena kamu masih ada di tempat asal ya, kan nggak bisa dong. Nah karena sekarang sudah berubah situasinya, jadi ada penyesuaian gitu. Oke, yang lain. Oh, siap, Pak. Nanti saya tanyakan, Pak. Reza Putra, Rara, Safa, Muhammad Syed nggak ada nih, nggak ada nih. Indah, Puji, Afliandi, Safira, Larasati. Oke, siap. Mana tuh Igit, Galuh nggak ada ininya, Galuh nggak ada kepalanya. Nggak tahu Pak, kameranya nggak ini, tapi bisa dibuka. Asman transparan. Dinaflah ada tuh. Adila nggak ada. Oke, 1, 2, 3. Biar saya tahu gitu kamu ada di situ gitu aja sih. Ya biar kamu ada kuliah gitu. Walaupun mendengarkan, tapi kan minimal ada di saat ini kan ada kameranya nih. Terus suaranya gitu. Oke, 1, 2, 3. Nah, saya mau langsung kirim ke sana, kirim ke LMS, ke Igrasiasnya. Oke, sudah. Oke, silakan siapa yang mau duluan? Kemarin itu siapa kemarin itu? Rara ya sama Azra ya. Udah, itu udah. Gak tahu nih sekarang mau ikut lagi nggak? Mau asistensi lagi nggak? Oke, kenapa Aspentania? Saya mau asistensi Pak. Expert besok. Langsung ke SketchUp-nya aja Pak. Langsung aja ya. Ya kalau ada SketchUp, kalau ada itu juga biar cepet gitu. Kalau kemarin itu Rara sama si Azra kan udah selesai tuh, tinggal bikin gambar kerja sama potongannya ya. Desain sih udah oke. Saya bikin ini Pak, furnitur buat di main dining, buat targetnya itu buat mahasiswa atau pekerja. Boleh. Jadi saya bikin yang ini buat yang 4 orang. Saya bikin yang 4 orang itu ada 2. Yang ini yang kursinya di bagian setiap sisi. Kalau yang ini yang berhadapan gitu Pak. Terus kalau yang ini buat nggak ada kursinya nih. Sekarang ada kursi dong. ada sih Pak kursi. Terus dibuat dalam satu konfigurasi ya, biar terlihat jelas si konsep furniturnya itu seperti apa gitu. Ya. Iya Pak. Nah nanti ketika gambar kerjanya itu ada yang secara keseluruhan, nanti detail-detailnya dikeluarin satu. Ini apa sih ini? Apa sih ini? Kenapa Pak? Ini apa sih rumah apa sih? Rumah. Bumi Kula Pak. Yang rumah Sunda itu. Apa namanya? Bumi Kula. Bumi Kula. Nah ini ininya nih, si kursinya ya, apakah apa dasar bentuknya seperti ini gitu?
Enggak sih Pak, Mm. enggak yang Jadi, kayak gini. Iya, Saya bikin desainnya yang meja aja. iya maksudnya kursinya juga sekalian dong. Ya. Kan ini kan meja solutif ya semua kan. Oh iya Pak. Kalau yang ini mah nggak apa-apa. Kalau yang meja mah saya nggak komen, ya, udah cukup lah. Cuma kalau bentuk ininya nih bentuknya ya terutama bentuknya apakah sesuai dengan konsep daripada konsep furniturnya itu ya. Kan bumi pula ya. Iya Pak. Mungkin bentuknya seperti kursi Sunda aja ya, tapi ini kan modern ya. Ini kan seperti kursi lipat. Nah, apakah kursi lipat itu menjadi sebuah ada dilipat, ada di stacking ya. Stacking itu berarti ditumpuk ya. Nah, itu menjadi dasar juga kamu mengapa harus lipat ya. Mengapa tidak di stacking atau apa gitu ya. Ada pertimbangannya itu aja. Mengapa misalnya ini untuk solusi ini kan pasti dilipat nih ya. Iya Pak. Nah, kenapa dilipat gitu ya? Nah, apa ada nggak? Nah, kamu harus bisa menjelaskan nanti di konsep gitu. Ini saya kursinya masih ngambil dari Tridura sih Pak, soalnya kemarin saya belum bikin yang kursinya. Iya, nggak maksudnya itu aja kan ini sekalian nih asistensi nih ya. Jadi kalau lipat juga sebenarnya nggak apa-apa lipat itu. Lipat nggak apa-apa, cuman tadi pertimbangannya apa gitu. Oh, Kalau iya. saya kan nggak bisa, kamu harus lipat, kamu harus di stacking gitu. Kalau kursi stacking itu yang kursi yang bisa ditumpuk-tumpuk ya. Apakah memang kamu memilih itu tuh untuk supaya nanti memudahkan kalau ada acara gitu ya, acara lesehan bisa bisa gitu ya. Atau apa itu terserah kamu lah ya. Kalau ini mah nggak apa-apa sih. Berarti saya kurang di desain kursinya aja ya Pak? Iya sih dan iya. Ini apa sih itu? Itu juga apa sih yang di bawah itu apa sih? Ini yang buat, ini kan Pak, ini tuh jadi buat targetnya tuh buat pelajar atau pekerja. Jadi ini tuh saya bikin kayak buat naruh tempat buku atau kertas gitu, terus bagian sini buat naruh laptop atau tas laptopnya gitu. Ya kalau yang itu mah nggak apa-apa, cuman yang bawah itu tuh apakah perlu nggak sih gitu? Menurut saya sih perlu aja sih Pak, soalnya iya buat naruh buku atau kertas. Ada chargernya juga. Charger itu masuknya ke si kabelnya gimana? Di bagian belakang situ Pak. Jadi dia bentuk kakinya tuh kayak gini Pak. Jadi masih ada sisa. Si kabelnya itu nanti kan itu kan pasti melewati mejanya, pinggiran meja ya. Mengapa misalnya di situnya ada bolong, kamu masuk ke situ gitu, ada masuk ke di mejanya iya, ada bolongnya, jadi mejanya tuh jadi dia nggak ke depan sih kabelnya itu. Misalnya bolongnya itu di pojok di sudut sini Pak. Bisa bukan di sudut itu di sudut sana tuh. Sini. Gimana Pak? Nah, di sudut yang itu ada anyamannya tuh. Di sini. Nah di situ bisa atau di belakang sana juga bisa tuh. Di pojoknya Pak. Di situ kan. Apa itu juga misalnya terintegrasi semua tuh ke 4 kursi ya, saya kan itu ada ya. Jadi di tengah itu terminal di tengah itu. Oh iya. Di terminal nyolokinnya di situ gitu kan lebih ini ya. Jadi kita nggak, makanya tadi si namanya apa si meja yang bawah itu kan berarti dia harus mengambil ke bawah ya. Iya Pak. Nah itu sih ya. Apakah yang atasnya nggak perlu, yang bawahnya sih perlu bolongannya gitu ya? Apakah sebanyak itu bolongannya gitu? Yang di bawah itu betul. Ya, nah, kalau yang di bawah antara meja coklat dan meja kaca mah nggak apa-apa, cuma nggak apa-apa ya, kan kelihatan langsung ditaruh gitu ya. Karena kalau yang di itu tuh yang di situ tuh, nah yang di situ apa memang harus ada gitu, atau memang agak besar gitu supaya nyimpen tasnya itu bisa, ini kan kecil ya? Iya Pak. Nah, apakah besar gitu tas itunya jadi besar daripada harus ada 2 ya, lebih baik jadi besar gitu, jadi lebar gitu. Kalau dibikin kayak. Nah kalau yang ini lebih ini yang tadi yang, nah itu bisa, yang ini bisa yang ini ya. Kayak gini. Nah yang ini bisa yang itu juga kan lebih besar. Atau juga nggak perlu harus itunya udah aja 2 gitu ya, itunya bolong, tengahnya bolong. Tengahnya bolong tuh yang itu. Nah yang itu tengah, ini nah tengahnya bolong.
Jadi bolong aja, dari sana bisa gitu ya. Iya, Pak. Jadi ini dibolong gitu ya, Pak? Dibolongin, misalnya dibolonginnya, atau misalnya tetap ya harus memperhatikan konstruksi ya nanti ya. Iya, Pak. Apakah bolongnya juga akan mengganggu konstruksi ya. Itu kan lebih ini ya, lebih mudah, lebih fungsi aja gitu. Ya gitu ya. Ada lagi nggak? Udah sih, Pak, itu doang paling. Saya bikin ada ini juga. Ya berarti kamu langsung ke gambar kerjanya ya, nanti akan kelihatan tuh si tadi yang apakah perlu dibolongin. Oh cukup kok Pak, nggak perlu dibolongin, emang tas laptop sekian gitu. Iya, Pak. Nah kalau itu kan tas laptop itu kan gepeng-gepeng ya tuh yang tuh sana tuh. Nah itu bisa masuk ke situ gitu maksudnya. Udah sih, Pak, udah saya ukur juga. Makanya harus ada di gambar kerjanya, sama saya lihat gitu. Ada ukurannya. Berarti yang di gambar kerja itu saya meja atau sekalian Ya kursi aja, Pak? semuanya lah, kan solutif semua. Ya. Oh, iya, Pak. Baik, Pak. Oke, next siapa? Makasih, Pak. Yuk, Saya Pak. saya tuh siapa? Terin Pak. Ya, sok Terinsa. Jadi ini asistensi dari saya ada 3 alternatif, semuanya ada di ruangan area palung dan kasir. Alternatif 1 ada kursi untuk meja kasir, jadi bukan untuk customer tapi untuk karyawan kasir. Ini diambil dari eksplorisasi dari songket Minang yang terdapat di tempat duduknya dan sandarannya. Material besi berwarna, fabrik, spons, dan anyaman rotan. Terus alternatif kedua ada meja kapau. Ini sedikit emang panjang banget karena difungsikan buat makanannya banyak dan antriannya banyak. Meja kapaunya ini sekitar 10 meter dan tingginya 100 cm. Kenapa dibikin 100 cm? Karena biasanya kan orang suka nunjuk-nunjuk gitu ya. Jadi agak sedikit lebih tinggi biar biar kelihatan aja sih makanannya. Ini dari tampak sampingnya, lebarnya itu 200 cm atau 2 meter. Itu dibagi 2, satu buat area karyawan di sebelah sini. Ini ada makanannya, di sini area buat pengunjung buat nunjuknya. Ini ada perspektif lainnya. Ini bagian makanannya dan ini bagian untuk pengunjungnya. Di sini juga ada sekat kaca juga agar ya karena masih ada masa pandemi juga biar menghindari dan makanan tetap higienis saja dari pengunjung. Ini bagian sampingnya. Jadi di sini ada nggak full kaca, tapi di sini ada bagian untuk mengambil sendok, piring dan talenan. Ini referensi dari songketnya. Terus alternatif ketiga ada meja kasir. Meja kasirnya ini ukurannya 208 kali tingginya 100. 208 tuh maksudnya ada ini ya, ada push atau ada kelebihan bagian atas top table-nya agar lebih banyak aktivitas lebih gampang gitu dan tidak menghindari ada benturan di kaki atau saat bergerakan. Lalu lebarnya 68 cm dan tingginya 100. Jadi bentuk perspektifnya. Terus masuk ke SketchUp. Ini SketchUp. Itu Pak. Nah ini ya, tadi yang pertama yang kursi dulu ya. Kebetulan karena bukan dari 3D, saya edit pakai Photoshop aja. Iya, nggak Jadi saya nggak nanya 3D-nya, saya nanya kursinya doang. Nah, ya, maksudnya nggak bisa ditampilin di SketchUp gitu iya, Pak. kan kursi. Saya kan nggak nanya SketchUp, saya nanya kursi. Ya. Nah, berarti di sini itu ya, berarti ini kan fabrikasi ya berarti ya? Iya, pakai fabrik. Fabrikasi kan berarti cuma diganti si upholstery-nya aja ya? Bagian sininya Diganti kan? Ya. Nah itu apakah harus semuanya juga ya? Ada kombinasi antara yang ada kain songketnya
ada yang enggak gitu ya. Jadi lebih Oh, jadi kan ini kan kursi modern ya. Nah, ya kursi sentuhan tradisional, tradisi. Nah, misalnya yang katanya polos, yang bawahnya ada ini gitu. Jadi nggak harus semuanya dikasih ya. Jadi baik. jadi Ya, bagian. atau misalnya tengah di itunya semua, karena kan lebih ke ini ya. Ini kan lebih ke fungsi ya. Misalnya semua polos, cuman ada di tengah, atau di atas, bagian atas itu ada songketnya dikit gitu ya. Karena kan ini fungsi ya, jadi kan harus dipakai-pakai kan, diduduki terus ya. Nah kalau ini kan jadi nanti kan jadi rusak ya kalau dipakai ya. Ini kan, Baik, Pak. nah, itu harus ada pertimbangan itu gitu, nggak harus mati-matian semua dibuat songket semua gitu ya. Misalnya merah tua, yang dudukannya merah tua, atasnya ada sedikit songketnya gitu, atau pinggirannya mengelilingi juga bisa ya, nggak perlu harus semua gitu ya. Kan di sini bukan rumah makan tradisional asli ya, kan udah ada modern ya. Terus yang tadi yang 10 meter, coba lihat 10 meter. Nah ini buat semua sebetulnya ya. Jadi ketika kita buat bukan hanya sitaring saja, buat seperti ini tuh harus dipikir. Harus dipikir tentang pertama bahan. Kan kalau ini multi, berapa sih multi, lebarnya berapa sih? Lebarnya ada yang 120 sampai 200, Pak. Benar, satu lembar multi berapa? Sekitar 122 kali 240 ada, Pak. Galuh berapa galuh? Ukuran multi? Ukuran multi lebarnya 122, untuk panjang ke atasnya 244. Nah itu kan segitu ya. Nah berarti kan itu kan harus dimanfaatkan nih. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 apa sih? 4 yang silang itu ya. Nah kamu bikin modul gitu ya. Nah Pak, kan ini kan 10 meter, berarti ada sisa. Nah sisanya itu nanti namanya adjustment ya. Adjustment itu penyesuaian. Jadi modulnya misalnya 80-80 atau 160 atau 2 meter atau 240 ya, jadi satu. Nah sisanya itu dibuang ke kiri atau ke kanan. Ya dibuang tuh yang hitam tuh, ada yang garis hitam kan ya? Iya. Nah itu tuh namanya adjustment, itu namanya. Kan apalagi kalau di lapangan ya, di lapangan misalnya diukur 10 meter gitu ya. Diukur 10 meter ternyata 10 meter 5 cm. Nah 5 cm-nya dikemanain? Nah sisanya itu namanya di adjustment. Itu tuh bisa di tengah atau bisa di kiri kanan. Ya. Kamu bikin modul dulu, nanti kan kerjanya kan pasti di workshop ya. 1, 2, 3, 4. Nah bikin 4 modul, dibawa di workshop, setelah itu dirakit di tempat ini 10 meter. Nah kalau ada kekurangan tinggal nambah kiri atau kanan gitu. Jadi kita nggak merusak kamu punya desain ini ya. Siap, Pak. Oke, terus yang kasir, coba yang kasir. Nah, yang kasir juga sama nih ya. Kamu modulnya berapa nih? Ini ada 2 nih. 2 meter apa 120 atau 1 berapa gitu ya. Ini kan 2 meter atau berapa? 180 atau 180 enggak? 1 atau 90. Misalnya 90 ya, 90 berarti kan 180, sisa 18 cm ya. Nah, itunya berapa gitu ya? Atau berapa itu misalnya 80 deh, 80 berarti 160 ya. Sisanya berarti 40 kan, 40 bagi 2 20 pas gitu ya. Oh ya. Itu kan ini 80, berarti kan 80 nih. 80 kali ya. 8 kali 8 kali 2 kan 16 tuh, sisa 16. Sisa 18 cm kan? Bisa 28 cm. Ya kan? 28 bagi 2 berarti 14 cm kiri kanan gitu. Ya tergantung sih nanti kamu. Nah nanti kalau misalnya iya, jadi gitu aja. Kalau ke atas mah nggak apa-apa. Ke atas mah kan kalau ke atas itu coba dari samping 1 meter 90 sebenarnya sih. 90 sampai 20 ya. Bisa sih. Ya berarti meja bawahnya bisa aja 90. Meja untuk si pengunjungnya 1 meter gitu. Jadi kan itunya bisa di bawah. Itu coba tampak belakangnya ada ya? Ada, Pak. Sebentar. Tampak belakangnya belum saya terlalu ekspor. Misalnya yang di bawah
si kasirnya itu ada meja di bawahnya gitu. Itunya bolong tuh. Jadi, Ya, nanti dibolongin harusnya belum saya ubah banget. jadi kalau si pengunjung kan dia pasti si tangan itu bersandar ke meja ya. Ya. Nah, kalau yang si kasir itu di bawah gitu, dia nulisnya di bawah, jadi nggak di atas. Ya, nah, berarti kamu harus ke gambar kerja berarti ya. Gimana siap, potongan dan lain sebagainya ya. Terus sama apa? Kamu tuh kursi ya, kursinya mesti ada kursi khusus yang dari kayu gitu ya. Yang buat pengunjungnya ada desainnya gitu ya. Oh, karena kebetulan saya ngambil ruang palung sama kasir, jadi tadi saya cuma fokus ke area itu aja, Pak. Nanti ditambahkan yang sama kursi, salah satu kursi makannya ya. Oh ya, Oke, cukup Terinsa. Ada lagi? Siapa lagi? Terima kasih Terinsa. Makasih Pak. Yuk. Saya stop share dulu. Oke, sip. Oke, siapa lagi? Galuh boleh Pak. Coba Galuh, ya. Share screen ya Pak. Di sini saya untuk perkembangan alternatifnya bikin 2. Yang pertama ada untuk fungsi dinding partisi dengan display papan brosur. Jadi ada eksplorasinya juga untuk batik parangnya. Kemudian untuk alternatif keduanya masih dinding partisi dan papan brosur. Kemudian untuk alternatif ketiganya, saya mengambil bench atau kursi tunggu pada area kasir. Terus alternatif keempatnya juga sama, Pak. Oke, terus ada lagi? Udah? Oh ya, bikin 4 itu aja sih, Pak. Udah. Sekarang kamu bikin gambar kerjanya ya. Itu apa sih? Bahannya apa? Jadi dipilih satu aja kan ya, Pak? Dari keempat ini. Ini apa sih? Partisi apa sih? Ini partisi antara kasir sama ruang tunggu sama ruang makan, area makan reguler. Terus? Jadi di sini saya tambah fungsiin sebagai papan brosur sama ada kan konsep restorannya juga mengambil ke naturalis, green naturalis gitu. Jadi di sini juga ada penerapan untuk. Terus yang kedua apa? Yang kedua? Yang kedua sama, cuman dia bentuk alternatif beda, desainnya beda. Cuman penerapannya sama. Yang ketiga? Yang ketiga bench atau area tunggu pada area tunggu di depan kasir, Pak. Ada mejanya nggak di sini? Ada kursinya nggak? Ya ini kursi aja sih, Pak. Untuk area tunggu pelanggan yang mau take away. Terus? Yang keempat sama. Yang keempat apa yang keempat? Oh, bench. Ya bench sama, cuman beda desainnya. Ini bench itu ada orangnya duduknya di mana sih? Orangnya duduknya di antara ini sih, Pak. Sebenarnya ini bisa digunakan untuk arah belakang sama depan. Jadi orang bisa duduk di bagian belakangnya sama depan. Satu dua apa sih? Satu dua apa sih? Satu dua apa sih? Oh 1, 2 ini. Slide 1 dan 2, slide 1 dan 2 itu apa sih? Oh slide 1, 2 ini. Jadi kamu tuh apa sih ininya nggak ada ya si meja ruang makannya nggak ada ya? Kemarin 3 yang dipilih ada area kasir VIP sih, Pak. Tapi saya mengambilnya dinding partisi sama papan brosur. VIP-nya kayak gimana sih bentuknya? VIP-nya bentar, Pak. Harusnya si VIP juga dibahas ininya ya, dibahas mebelnya, si furniture-nya juga ya. Oh iya. Ya jadi ini udah selesai sebetulnya. Kalau yang ini mah berarti tinggal gambar kerja aja, konstruksi dan lain sebagainya. Cuma satu yang ada meja dan kursi sesuai si mebel yang ada di ruang VIP kemarin itu ya. Meja kayak tadi seperti siapa? Seperti si ini siapa sih kemarin tuh?
Azra gitu ya. Apa sih yang bumi siapa tuh yang rumah itu siapa sih? Azra atau satu lagi itu siapa? Asmara nih Pak, Berapa? yang bumi kula. Yang rumah yang bentuknya Azra Pak, yang rumah. Azra ya, itu ya. Yang Azra itu ada satu konfigurasi gitu. Nah, ini berarti konfigurasi ruang makannya juga gitu. Oh, Ya. berarti bikin yang ruang makan aja ya Pak? Tapi nggak usah nggak usah dengan si ruangannya, cuman si mebelnya. Oh iya. Ya. Meja makan dengan kursinya berarti ya? Iya. Nah, kalau yang ini sih yang ini udah tinggal gambar kerja aja. Kamu pilih aja yang mana sesuai dengan konsepnya. Nah, makanya itu harus disesuaikan dengan si meja dan kursinya. Apakah ini kan hijau nih ya? Ya. Apakah nanti mejanya itu joknya hijau atau gimana kan sesuai dengan ini gitu. Itu maksudnya. Oh iya, siap Pak. Satu perangkat gitu. Ya. Ya, siap. Oke. Terima kasih Pak, cukup. Ya. Apa tadi itu kan pakai parang-parang itu ya? Iya, batik parang. Apakah nanti si kursinya itu nggak perlu pakai parang karena udah ada parang itu gitu. Oh iya, siap Pak. Kalau misalnya kursinya pakai parang, partisinya nggak usah gitu. Nah, itu kan jawaban-jawaban untuk mebel seperti itu gitu. Kalau misalnya semua parang, apakah tidak akan menjadi konsep ruangnya akan tidak akan menjadi kabur gitu ya? Semua parang semua gitu ya. Oke, Galuh. Siap, terima kasih. Siapa? Indah Puji. Iya Pak, Indah Pak, izin presentasi Pak. Izin share Pak. Sunda. Iya Pak, Bunda. Apakah sudah terlihat Pak? Udah oke. Yang pertama tuh kan kemarin saya ada 3 ruang ya Pak yang bakal dibuat furniture-nya tuh. Yang pertama tuh yang coworking space-nya, lalu yang meeting room sama yang kasir area. Untuk yang coworking space-nya tuh kemarin lebih ditonjolkan buat yang satu seat buat coworking yang emang menyendiri. Ini tuh ada kursi sama seat-nya. Terus karena saya kan temanya yang Citra Resmi itu work with art ya Pak. Jadi yang artnya itu, seninya itu diterapin di rotan dan juga batik di seat-nya. Oke, sebentar Puji. Nah, ini kalau yang ini ya. Kalau ini sih oke, cuma nanti kamu lihat gambar kerja terus nanti sesuaikan dengan si antropometrinya. Iya sih Pak. Apakah ini cukup nggak? Apakah lebih baik agak besar sedikit supaya dia kan mungkin ini sila ya atau gimana sih? Ini biasa Pak, posisi duduk kursi biasa. Nah, kursi biasa itu berarti miring ya, berarti ya. Iya. Coba Mungkin lihat, nanti. coba lihat situ. Lihat si siapa namanya si yang ada. Nah itu ya nih. Ya lihat ya, yang ada Apple-nya tuh, yang ada MacBook-nya. Nah gitu ya. Iya. Nah, berarti kalau ini berarti kecenderungan orang itu berarti si MacBook-nya itu miring ya? Iya. Nah, ke arah sudut sebelah kiri. Nah, oleh karena itu maka dirancang juga dia supaya duduknya itu memang disuruh untuk miring ya. Iya. Apakah memang itunya melingkar tuh yang itunya yang pojoknya ya? Iya. Nah, itu udah yang ini udah tinggal disesuaikan dengan antropometri aja ya. Iya Pak. Ya, terus mana lagi? Sebentar Pak, not responding. Terus saya juga di area meeting bikin mejanya, sama ada juga di area sitting satu lagi. Sebentar. Ini sih bentuk ininya sih oke nih, tinggal antropometri dan perilaku orang ya. Iya, ini Pak untuk meja meetingnya. Jadi di tengah kita sediain buat stop kontak sama notes dan juga alat tulis. Kenapa? Karena kan buat tujuan meeting di sini tuh bukan hanya formal ya Pak, jadi bisa jadi dijadiin buat kerja kelompok siswa maupun mahasiswa gitu. Ya, ini juga gambar kerja aja ya. Apakah apakah di ujung sana tuh itu siapa? Apakah si kursinya tuh di ujung-ujung apa agak nggak ke dalam ya? Iya. Gitu ya. Ini mah udah ke konstruksi kalau gini mah ya. Sama ini juga Pak. Ini mah udah sih, kalau ini sih udah tinggal. Ini apa sih konsepnya apa sih? Ini tuh konsepnya kan buat kafenya sendiri namanya Citra Resmi ya Pak. Buat konsepnya itu work with art. Jadi bekerja itu
sama seni dengan seni. Nah, seninya itu diterapinnya di bentuk furniture, terus ada juga di rotan, di mana rotan kan salah satu bentuk salah satu material khas Sunda. Lalu ada juga seni dalam ukiran khas Sundanya. Kayak gitu, Pak. Oke, sebentar. Ini berarti di balik ini apa nih? Di balik ini nih? Nah, ini Sorry, ini di balik dinding yang ada segitiga ornamennya apa tuh? Nah itu isinya apa sih? Nah itunya apa sih? mana ininya tuh jadi nempel ke dinding, Pak, nanti. Oh, ke dinding. Nggak, kalau misalnya nggak ke dinding ya, berarti itunya bisa transparan, bisa ukirannya itu memang bolong-bolong gitu. Iya, Pak. Bisa gitu. Saya nggak tahu itunya ya, tergantung ya. Sebentar ya. Ntar udah. Nah gitu ya. Iya. Ini cuman itu apakah memang bisa aja bolong-bolong sih itunya tuh ya? Untuk ornamen ininya ya, Pak? Bukan yang di tiangnya itu. Oh, yang ini. Jadi nggak perlu harus masif gitu ya. Itu masif, makanya saya pengen tahu itu tuh di belakangnya itu apa gitu. Oh iya, Pak. Jadi kalau di belakangnya misalnya kursi lagi itu lebih, ini kan masif banget ya. Bisa aja ada kayak gini. Oh, jadi nanti bentuknya kayak relief aja mungkin ya, Pak? Ya bisa gitu, atau misalnya gini. Sama mungkin satu lagi ini biasa sih, Pak, ada untuk meja kasir. Bentar. Gimana sih gambar tadi? Ini gambar tadi? Gambar yang tadi, Pak? Maaf, Pak. Gambar yang tadi. Sama ini di mejanya itu kenapa saya kasih space di sini tuh untuk menyimpan tempat laptop, Pak? Ya, nggak apa-apa. Apa sih gambarnya tuh? Oh, di gambar. Nah, kayak gini nih. Sebentar. Nih, ya. Nih, yang ini bolong nih. Ya. Iya, Pak. Tapi nggak tahu di sininya tuh apa gitu. Kalau misalnya di sininya kursi lagi, bolong. Kalau misalnya di sana tadi dinding ya, yang kayak kamu ya mungkin relief aja gitu. Jadi kan kosong ininya ya. Makanya sama kamu. Ya, nggak tahu kalau di sini apa nih. Di situnya kursi lagi, Pak. Nanti modelnya sama. Jadi kalau mau dindingnya bolong, jadi bisa ya. Kan orang kan duduk kan di sini ya. Iya. Nih, kepala di sini. Nah di sini tuh bolong nih. Bolong. Nah bolong itu relief tadi yang kamu gitu ya. Iya. Ya? Iya, Pak. Buat bentuknya itu kayak tadi aja atau dibentuk? Oh ya, disesuaikan lagi lah. Kalau kayak gini juga nggak apa-apa sih. Kan saya sih tergantung konsep sih ya. Iya. Kalau misalnya ini bentuknya jajaran genjang, layang-layang gitu ya. Yang. Nah, apakah itu sesuai dengan konsep kamu nggak jajaran genjang gitu? Saya nggak tahu juga ya. Iya. Jadi, Nanti mungkin saya sesuaiin lagi aja ya, Pak. Terus mana lagi? Iya, sama ini buat meja kasirnya karena kafe, jadi ada display buat kue gitu, Pak. Nah ini sih tadi sama dengan Tarisa dibuat modul-modul aja ya, berapa senti. Ini ada sih. Udah ke gambar kerja ya, ini kan masih sketch up ya. Iya. Itu gambar kerjanya, nanti di gambar kerja itu bakal kelihatan 140, 15, 50, sisanya berarti ke kiri dan ke kanan. Iya. Ya. Iya, Pak. Yang depannya juga nih ya, itu tuh ada sambungan pasti ya. Iya, Pak. Nah itu ada sambungannya gitu ya.
Ada lagi? Cukup sih Pak. Ya, kamu berarti gambar kerja aja. Berarti ini gambar kerjanya semuanya Pak, 4-4 nih atau Cepet. semuanya aja? Iya, semua. Oke Pak. Gampang ini mah. Cuma tinggal, kamu mah sekarang udah tinggal memikirkan konstruksi ya. Terus sama mungkin tadi kalau yang tadi konsepnya tadi ya. Ini Pak, untuk Ya, kayak tadi apa anyaman, apakah tadi yang kayu, apakah tadi ada ini ya ornamen-ornamen yang larikan ke yang tadi art tadi ya. iya Pak. Ke situ aja sih udah selesai. Kamu tinggal udah sekarang mungkin gambar kerja ya bisa ke portofolio nanti ya sambil dicicil ya. Baik Pak. Ya. Iya Pak, siap. Makasih Pak. Ya, oke, terima kasih Indah. Yang lain? Oke, ada lagi? Dina Flash silakan. Izin share screen SketchUp-nya ya Pak. Oke, Dina Flash. Sunda ya Dina Flash ya? Yang Sunda ya? Iya Pak, Sunda. Dina sebentar ya, saya mau ngambil air dulu ya. Oh iya Pak. Oke, silakan Dina. Jadi Pak, saya bikin 3 furnitur, kan kemarin ada ruang waiting room, terus VIP room, sama kasir area. Yang ini ada sofa gitu buat di waiting room. Jadi di belakang sini buat naruh buku-buku gitu. Terus yang kedua ini ada buat di VIP room. Jadi bagian sebelah kirinya itu ada rak sepatu. Jadi di sini pokoknya buat naruh sepatu. Terus di sini buat naruh bantalan-bantalan kursi buat duduk. Terus meja ini yang lesehan ya? Iya Pak, lesehan. Jadi buat kursinya itu pakainya bantalan-bantalan aja yang nantinya disusun di sini. Terus karena VIP room kan mungkin nanti ada beberapa alat makan yang disimpan di ruangannya. Nah, bisa disimpan di atas-atas ini. Terus lanjut ke kasir area. Ini meja kasirnya. Terus di belakang sini ada meja buat si pelayannya, dan ini ada beberapa rak dan laci. Nah, oke. Yang pertama itu apa sih? Apa tadi? Yang ini Pak.
Nah coba kamu bikin konfigurasinya ada ruangnya gitu ya. Ruangnya sih nggak perlu didesain ya, pokoknya ada ruang lah, ada dinding, ada lantai gitu, langit-langit ya. Sama dengan yang VIP juga itu tuh, situ tuh ada di mana tempatnya gitu ya. Oh, jadi buat ngevisualisasiin nanti ini dipakai kayak gimana gitu ya, Pak? Terus sama yang kasir juga, apakah di belakang itu ada backdropnya nggak gitu ya? Iya, ada, Pak. Nah, itu harusnya ada juga sekalian gitu ya. Terus kalau udah itu selesai, terus tinggal buat gambar kerjanya ya. Sepertinya kalau yang ini sih kayu, bisa jadi kayu nih yang sebelah kiri nih, kayu solid nih. Yang ini, Pak. Nah, itu bisa kayu solid tuh ya belakangnya ya. Iya. Kalau ininya nggak tahu, makanya harus ada ukurannya ya. Sepertinya kayu solid nih kayaknya. Nggak mungkin pakai multi ini kalau yang tengah pakai multi ya. Pasti pakai multi. Kalau yang ini sih bisa jadi nggak ya. Makanya apakah kayu gitu ya? Harus dilihat lagi nanti konstruksinya. Makanya dibuat gambar kerjanya ya. Guna, ya. Untuk gambar kerjanya itu 3-3-nya, Pak. Iyalah, 3-3-nya gampang. Iya. Gampang kok. Kalau menurut saya sih gampang sih. Karena udah ada, desainnya udah ada, tinggal tadi 1 2 3 4 ini ada 4 modul ya, 4 modul berapa tuh udah. Sekarang sama dengan yang tadi dengan si Indah Puji ya, ini udah bisa jadi masuk ke portofolio ya, ini mah langsung ya. Udah, kamu mah tinggal desain mah udahlah, saya nggak akan ini lagi deh desain. Jadi kan sekarang tuh pertemuan keberapa? 11 ya? 10? Iya. 11 Pak kayaknya. 11 apa 10 sih? 11 ya, pertemuan 11. Nah, 11, 12, 13, 14 itu kita udah ke gambar kerja aja. Jadi kita asten. Ya, kalau ini udah cukup lah ini si desainnya mah ya. Berarti yang harus dibuat visualisasi ruangnya, terus gambar kerjanya gitu ya Pak? Nanti kalau di gambar kerja mah visualisasi ruang nggak perlu ya. Iya. Ini mau untuk buat perspektifnya. Oh ini tuh ada di sini gitu. Konfigurasinya aja sih. Oke, gitu. Terima kasih ya. Oke, next siapa? Asmahan. Iya, Pak. Asmahan itu Jawa Tengah kalau nggak salah. Iya, betul. Saya izin share screen ya, Pak. Jadi saya kemarin milih ruangannya itu ada VIP room, kasir, sama di entrance, Pak. Jadi untuk VIP room saya buat meja makan. Mana meja makan? Oh ini. Ini juga sama ada modulnya ya. Ini kayu sebesar ini tuh kayak gimana itunya ya. Terus ini ukiran apa sih yang tengah itu? Ya, ini ada ukirannya. Kalau nggak bisa itu kamu tinggal cuplik aja dari image aja ya. Image aja ya. Jadi image ini mah perwakilan bahwasannya nanti ukirannya itu yang ini gitu. Jadi semacam polanya itu pakai yang 2 dimensi aja nggak apa-apa. Kan ini mah hanya presentasi ya. Sama-sama saya juga gitu dulu ya. Saya dulu gitu ketika buat yang ornamen itu saya pilih ornamennya ke tukang ukir, Mang bikin kayak gini. Nah, di mana, di meja atau di kursi gitu. Ukuran sekian gitu. Udah nanti ditempel. Nah, berarti kan yang perlu itu adalah si ukirannya, si gambarnya, polanya. Nah, itu 2 dimensi aja, nggak perlu mati-matian di sini buat gitu. Oh, baik, Pak. Ya, kalau ini sih beda-beda dikit nggak apa-apa ya kalau di SketchUp-nya. Tapi kalau buat di buat proyek itu atau buat pelaksanaan itu sih polanya tuh harus benar. Nah, polanya itu bisa ngambil langsung. Ya. Baik, Pak. Ini berapa nih modulnya, berapa, terdiri berapa, ini berarti udah konstruksi ya. Di bawahnya seperti apa sih bawahnya, gambar konstruksi seperti bawahnya seperti apa sih gitu ya. Bawah meja itu seperti apa gitu ya. Ini pakai kayu berapa, ini kayu ini bukan multi ini pasti. Iya, Pak, kayu. Ya. Oke, sebelah. Kemudian ini ada meja kasir. Nah, ini sama dengan yang di tadi ya, dengan itunya pasti dengan
si back wall-nya itu ya, backdrop-nya itu ya. Oh iya, baik Pak. Nah, ini kenapa diagonal gitu ya? Sebenarnya buat estetika aja sih Pak. Bukan, soalnya kan di VIP itu nggak ada diagonal tuh. Di sini nggak ada unsur apa? Yang sebelah kanan tuh nggak ada unsur ininya juga ya. Nggak ada unsur apa sih? Batu ya. Oh iya Pak. Nah itu juga itu perlu di ini ya, perlu di sinkronisasi antara kasir dengan yang ini. Di sini ada anyamannya juga ya. Iya Nah, Pak. di Jadi kan kasir- kalau untuk yang Jawa itu kan materialnya juga ada material khasnya itu ada rotan juga Pak. Jadi saya yang satu menggelap-gelapan, yang satu terang. Nah itu apakah makanya harusnya ada konfigurasi di dalam VIP itu kira-kira seperti ini. Memang kursinya memang dibuat gelap semua. Nah yang anyaman itu ada di dinding misalnya ya. Jadi nggak salah, kamu nggak salah gitu. Kalau yang kenapa sih di kursinya yang VIP kok nggak ada rotan gitu ya? Misalnya ya, oh rotannya saya simpan di langit-langit ya, udah selesai gitu ya. Nah itu kan berarti dari setiap ruang itu harus ada kesamaan gitu ya Pak? menurut kamu gimana coba? Ya, yang ini kan hitam sama rotan coklat muda ya, yang sananya gelap. Nah, berarti kan ada pertimbangan-pertimbangan ya ketika kamu memilih gelapnya juga, gelapnya agak merah lagi ya itu ya, kursi coklatnya coklat merah ya, agak coklat tua ya. Nah itu berarti kan oh ini Pak memang VIP itu konsepnya bla bla bla, itu kan harusnya ada dijelaskan ya. Jadi kamu nggak, jadi memang ada maksudnya. Apakah semakin dalam semakin gelap kan itu juga satu konsep ya. Oh ini tuh beda dengan ruang-ruang yang lain begini. Nah itu gitu ya. Nah makanya tadi sama seperti yang si Dina itu bikin konfigurasi ruangnya juga ada di sini ya. Jadi sebenarnya yang terang itu adalah si langit-langitnya sama si lantainya misalnya ya. Ya bisa jadi begitu. Kalau ini kan nggak ada, karena nggak ada langit-langit, nggak ada lantai, nggak ada dinding, maka seakan-akan kamu tuh nggak nyambung ya antara kasir dengan si VIP. Padahal kalau secara ruang mah memang sesuai dengan konsepnya gitu. Sama dengan yang si kasir juga nih, ada back wall-nya gitu ya, ada backdrop-nya, ada back wall-nya, ada ininya. Apakah backdrop itu sama dengan VIP agak-agak gelap-gelap gitu ya? Nggak tahu juga, itu tergantung dari konsep ruangnya kan. Makanya kemarin kan konsep ruangnya apa, terus sama kamu dibuatlah konsep furniture-nya. Ya, konsep furniture-nya yang VIP memang harus begitu ya, agak kejawa-jawaan. Tapi sesuai dengan konsep ruangnya Jawa modern, nah Jawa modernnya itu ada di dinding, langit-langit, dan lantai. Kalau yang Jawanya itu ada di kursi dan di meja. Nah seperti itu kan. Dan kita bicara masalah ruang, bukan masalah furniture kalau sudah bicara seutuhnya. Ya. Baik Pak. Sebelahnya apa? Untuk yang sebelahnya ini untuk kursi tunggu sih Pak, kursi tunggu sama kursi santai di bagian entrance. Nah kan kalau ini mah agak lumayan ya, agak nyambung tuh dengan itu ya, dengan kasir ya. Ya. Benar nggak? Cuman di situ ada diagonal. Nah ya itu nggak diagonalnya. Apakah si atas lacinya itu terbuat dari marmer juga tuh ya, semuanya itu ya, gelap juga gitu. Minimal ya itu ya. Atau enggak juga saya nggak tahu juga ya. Ya bikin konfigurasinya, bikin layoutnya sedikit gitu ya. Oh itu sini letaknya gitu. Supaya jadi ketahuan gitu. Ternyata kalau kita bicara furniture dan elemen-elemen ruang ya itunya semua berbicara dalam satu konsep ruang gitu. Oh ini kan konsep furniture, ya udah konsep furniture, konsep ruangnya apa gitu kan nggak tahu ya. Makanya tolong dibuatkan si konfigurasinya ya. Baik Pak. Tinggal marketnya aja langsung aja ya. Apa tadi desainnya masih kurang, masih ini ya. Bagaimana Ya. Pak? Desainnya itu yang diagonal itu apakah perlu dipikirin? Jangan bikin estetik dulu ya, bikin ibu fungsi dulu Iya. aja. Baik Pak. Nanti saya perbaiki. Oke, next siapa? Terima kasih Pak. Oke, siap. Adila. Izin share screen ya Pak. Oke.
Sudah keluar belum, Pak? Sudah. Iya. Jadi ini yang pertama ini rencananya untuk di area waiting, dekat kasir sama dekat playground. Untuk bagian bawahnya ini rencananya pengen ada tempat untuk taruh sepatu karena di situ kan ada dekat playground gitu ya, Pak. Ini apa sih? Sunda apa sih? Ini Sunda ya? Bukan. Apa sih? Makassar, Pak, Sulawesi. Oh, Makassar itu yang yang apa? Yang biru-biru itu. Yang sendirian itu ya? Iya. Terus? Terus ini tuh ada bench multifungsi, jadi biar kalau pas di meeting area kan itu lesehan ya, Pak. Pakai sepatunya jadi sekalian ada tempat sepatunya juga gitu. Ini sama juga bikin konfigurasinya yang lesehannya di sebelah mana, jadi sebelah sana gitu ya? Iya, Pak. Jadi ada ini letaknya itu di mana? Kalau yang ini di sebelah kiri apa nih? Sebelah kiri? Yang ini, Pak. Yang ini ada di area waiting, Pak. Di waiting yang di itunya apa sih? Di belakangnya apa sih? Di belakangnya tembok ya? Belakangnya cuma ini doang, tembok biasa. Nah, makanya itu ada konfigurasinya ya? Oh iya, Pak. Jadi ini di sudut kah atau di suatu dinding kah gitu ya? Iya, Pak. Nah, apakah nanti itu itunya di advance ke atas tuh ya? Ada konsep kamu lagi sampai ke atas tuh si coklatnya itu yang apa tuh yang ada outletnya tuh, power outletnya. Itu power outlet ya? Bukan. Yang mana? Itu apa ornamen? Nah, yang itu? Yang ini. Hah? Ini stop kontak, Pak, untuk ngecas. Power outlet ya? Iya. Nah, itu apakah di tengah situ gitu ya? Apa kan itu sebetulnya sih mengganggu ya, tapi dia tidak akan mengganggu ketika kita memilih power outlet yang memang bagus gitu ya. Oh iya, Pak. Nah, apakah ada garis panjang ke sana itu apakah di bawah kah gitu ya? Oh iya. Berarti itu kan ngambai ke situ kayaknya. Saya nggak tahu deh ya. Power outlet cuma satu ya? Iya, Pak. Misalnya ada 3 atau ada 2 gitu ya. Atau di mana saya nggak tahu deh ya. Kamu merancang ya? Atau di pinggir 2 atau gimana gitu, di tengah-tengah gitu dikirain ornamen. Nah, itu makanya di belakang ini tuh apa temboknya itu seperti apa gitu, apakah memang si kayu yang itu bisa sampai ke atas ya? Itu kayu yang di power outletnya tuh. Yang ini. Nah, itu kan makanya harus dilihat dulu dindingnya gitu semua ruangnya ya. Oh iya, Pak. Oke, terus yang itu berarti yang sebelahnya tengah? Ini untuk tempat pakai sepatu sama tempat sepatunya juga. Jadi ditaruh di mana nih gitu ya? Apakah jadi partisi kah? Enggak. Ini nempel juga, Pak, ke dinding nanti. Dinding nanti si yang lesehannya lewat kiri lewat kanan. Kenapa, Pak? Yang mau masuk ke lesehannya itu ada di mana? Dia tuh ada di mana gitu sini tuh? Di dekat bagian depan area meetingnya. Nah, berarti kan harus kamu di bawahnya, di belakangnya juga ada ornamennya juga sama gitu ya. Baik, Pak. Kalau luas ya, tapi kalau misalnya memang harus ditempatkan di satu dinding ya udah polos begini gitu. Makanya harus ada berarti dinding atau makanya saya nggak ngerti ini. Dinding yang di belakang si kursi abu-abu ini itu tinggi nggak dinding atau pendek atau segimana? Pendek, Pak. Pendek ya? Iya. Segimana pendeknya? Segininya. Oh, bawah yang nanti ada di sini. berarti seperti bawah setelah itu masuk ya? Kenapa? Setelah itu masuk ya ke dalam ya? Iya. Lewat daripada si samping daripada si kursi abu-abu ini ya? Iya, Pak.
Nah makanya coba tolong buat desainnya ya. Oh ya, Ya ini tuh apakah di tengah, apakah di pinggir, apakah di sudut gitu ya. baik Pak. Ya apa misalnya kalau di sudut itu nanti 2 atau misalnya bentuknya L gitu ya. Nggak tahu juga makanya harus ini dulu harus ada ruangnya ya. Iya. Terus yang ini yang kasir Ini kasir biasa Pak. harus ada backdropnya kali ya. Iya. Itu apa sih yang miring itu apa sih? Yang mana? Itu yang miring diagonal itu apa sih? Yang ini. Ini cuma karena di bagian ruangan kasir itu ada semi industrialnya, jadi saya tambahin sedikit ornamen industrialnya sedikit. Miring ya? Iya sengaja miring. Kenapa miring? Kenapa miring? Adila? Pengen miring aja Pak. Oh iya, nggak bisa tuh masa pengen miring. Ini apakah bentuk laut? Apakah laut itu gelombang? Kayak gitu tuh bisa ya? Oh ya. Pengen gitu ya. Apakah kenapa di sebelah sana nggak ada gelombang gitu ya, di sebelah kiri gitu ya? Kalau gelombang ya. Terus di sebelah kiri itu yang kamu itu ada garis-garis ya, banyak garis-garis ya? Yang sebelah mana? Ini yang jadi garis-garis semua banyak nih. Jeruji-jeruji kan banyak di sebelah kiri. Oh yang ini. Yang ini juga jeruji-jeruji juga sebelah kiri itu ya. Iya. Nah, apakah punya konsep furniture yang kurang lebih Mungkin bagian ininya saya pengen rapin ada backdrop di belakang, cuma kan gak gabung sama ininya. ya makanya dibuat ya. Iya. Itu juga apakah sebesar itu tuh banyak kasir ya, sebesar itu nggak tahu deh. Sekarang zaman udah berubah ya. Ya, siapa namanya? Adila ya? Iya Pak. Ya. Lanjutkan desainnya tadi konfigurasi dalam sebuah ruang, terus gambar kerja aja langsung ya. Iya Pak. Oke, next siapa? Terima kasih Pak. Igit, silakan Igit. Ya. Udah. Itu gimana konstruksinya panjang gitu ya? Ya bikin potongan itu nggak mungkin Pak, sepanjang itu ya, nggak tahu panjang, apalagi tengahnya bolong nih. Apakah ada tulangan lagi di tengah gitu, 3 tulangan gitu? Terus itu juga kayunya emang sebesar itu tuh kayu kakinya? Pakai apa tuh? Pakai balok gitu ya? Bekasku berat juga ya? Oh enggak, bolongnya 2 tuh ya, itu gimana? Kalau mau sih main bolong-bolong ini tuh di sana tuh, di tulangan-tulangannya juga bolong-bolong juga tuh, kayak gini ada tulangan, jadi bolong-bolong, nah bolong-bolong itu tuh. Jadi tulangan di tengah itu ya. Jadi konsep bolong-bolong itu ada di ya. Ini ada melengkung apa nih? Rumah gadang ya. Nah, apakah itunya tengah tulangannya melengkung sih nggak tahu juga ya. Yang penting ada tulangan di tengahnya tuh ya. Dia tuh ornamen sekaligus konstruksi gitu di tengah itu. Ini buat gitu yang ini ya. Berarti ini potongan ya sama gambar kerja yang mau konstruksi. Itu yang tengahnya. Nah, itu berarti harus ada backdropnya juga nih ya. Nah, ini belum, terus itu nggak perlu pakai kasir gitu, mana kasir gitu nggak perlu lah ya. Justru kalau nggak sih ornamennya gitu. Makanya dia ini kan ada ornamen pinggir, apakah ornamen di tengah saja ya. Nah, ini tuh apa sih yang merah itu apa sih? Nah, itu tuh dilapis sama kain songket ataukah memang ukiran? Kayak ditempel, apakah nempel semua gitu atau hanya pinggiran yang tengahnya nggak perlu gitu ya? Jadi ini jadi seperti ini ya, seperti nggak ada fungsinya gitu ya? Atau bikin modul-modul, kain songket itu mana? Ada gambar kain songket nggak?
Coba yang ini dikeluarin, bisa nggak dikeluarin satu nih? Itu dikeluarin tuh yang songketnya keluarin. Nah, itu keluarin satu, di copy aja keluar. Nah, coba itunya bolongannya dihapus jadi masif, jadi masif. Jadi itu tuh nanti bikin ininya modulnya ya. Itu tuh kalau mau sih modulnya yang lurus tuh, yang lurusnya tuh, yang 2 itu tuh. Nah, yang itunya tuh yang lurus-lurus tuh kan karena kain songket itu ya harus simetris ya. Nggak bisa dipakai miring gitu ya. Nah, gitu ya, atau di bawah tuh yang lurus gitu ya. Bikin modul gitu. Kalau mau sih mungkin salah satu bidang yang hitamnya songket itu gede gitu ya. Nah, itu kan dapat disesuaikan juga dengan si backdropnya. Ya, atau misalnya juga kalau misalnya ada lampunya, harusnya ada lampunya ya di itunya. Itu tergantung sih ya. Terus yang sebelahnya apa? Nah, ini bench juga sama. Nah, kalau yang ini sih agak mending ya, karena kan besar nih ya. Nah, dia ketahuan tuh, oh ternyata kain soket tuh nggak bisa dipotong-potong, emang segini kain soketnya gitu. Nah, ini bikin konfigurasinya ya. Ini tuh di dinding, di belakangnya dinding atau bukan? Apa jadinya kayak seperti apa? Nah, makanya coba dibuat area tunggunya ya. Kalau misalnya di dinding, apakah perlu ada partisi kah? Perlu ada apa gitu ya? Ada pembatas gitu. Kalau di belakangnya ada ini ya. Ya, itu kan bagian daripada si furniture juga. Ya, berarti tadi desain dan ya mungkin nanti kamu sedikit gambar kerja dan konstruksinya aja. Dan ini terjemahan si kain songket pada furniture ya. Harus disesuaikan dengan si karakter dari si kain songketnya. Kain songket kan simetris ya. Kamu buat yang bidang-bidang yang memang bisa memuat si simetrisnya itu. Oke, igit ya. Oke, next. Yuk. Terima kasih Igit. Coba lagi. Oke, Dekrit. Saya izin share screen ya, Pak. Dekrit itu Bali kalau misalnya, Dekrit ya? Iya, Pak. Sudah terlihat belum, Pak? Sudah. Jadi furnitur yang saya ambil itu tiga-tiganya ada di ruang bar sama kasir area. Ini untuk sketsa 1, meja kasir sama bar. Ini isometrinya. Terus ini tampak depan. Ini salah penempatannya tampak atas itu sejajar. Oh iya, Pak. Tampak depan ya, nanti disesuaikan Iya. aja. Terus ini sketsa 2-nya masih sama, meja kasir sama bar juga. Jadi tinggal milih ya ini antara dua ya. Iya, Pak, sama satu lagi saya kursi. Coba yang tadi yang sketsa. Nah, ini berarti modul ya kamu ya, sekali lagi tadi ya. Kalau yang panjang gini itu modulnya tuh yang si ornamen itu juga nggak akan sepanjang itu pasti ya. Pasti ada dipotong-potong. Nah, pemotongnya itu kamu ambil aja sih, kalau di sini ornamennya apa gitu. Siap. Oh, ini ada ornamen 80 ke 80 3 biji, nanti tinggal ditempel, di inlay gitu. Iya. Ya. Jadi benar-benar bisa dibuat gitu ya. Jadi nggak panjang banget 7 meter, emang ada kayak 7 meter? Nggak ada ya kayak 7 meter ya. Iya, Pak. Terus yang sebelah kiri ini kasirnya maksudnya ada backdropnya juga ya? Iya, Pak, ada. Dibuat. Belum saya cantumin. Jadi tinggal pilih aja sketsa 2, cuma satu-satunya. Ya ini masing-masing juga punya ini, saya nggak bisa menentukan mana yang benar. Yang kalau saya sih dari sisi teknis ya. Iya. Ini seperti apa nanti ya ininya ya, modulnya ya. 7 meter
7,6 meter, 5,7. Nah, 1,9 misalnya itu misalnya pakai kalau tadi kan 120, pakai yang 12, misalnya pakai yang kelipatan 20 atau 40 misalnya. 120, 160, sisanya walaupun nanti di lapangan itu 190, oh berarti sisanya kita buat 180 aja, buang 10 ke kanan gitu ya, atau 140, 70, 70, buangnya ke kiri kanannya 170, berarti 20 cm, 20 cm. Nah itu ya, Iya, Pak. kecerdasan kalian itu semua ya, ini buat calon-calon desainer itu, kita bisa membuat itu lebih teratur gitu ya. Jadi kalau kita menemukan sebuah ruang itu jangan dipasin dengan ruangnya, tapi kita buat modul dulu, baru setelah itu nanti ada namanya adjustment tadi ya. Ketika mau dirangkai di ruang tersebut, kita udah ada modulnya, sisanya tuh dibuang ke kiri atau ke kanan gitu. Jangan dipasin dengan ruangnya, kecuali kalau kita kerja di ruang tersebut ya, kita langsung buat di situ kan. Tapi kalau kita kerjanya di workshop, si Mang kan nggak mungkin balik lagi ke ruang itu kan, buat modulnya, baru setelah itu. Nah, biasanya tuh kalau saya tuh biasanya tuh si tukang saya tuh ngambil multi, ada satu multi ya, satu multi utuh dibawa tuh. Nah itu tuh nanti pas ternyata lebih atau kurang dari itu, tinggal dipotong-potong di situ multinya, ditambal di situ di ruangan gitu. Ya. Siap. Gua lihat kursinya. Ini mejanya ada nggak mejanya? Oh, kursi bar ya. Iya, kursi baru, Pak. Jadi mah gambar kerja aja nih. Pakai apa sih? Apa sih ini? Pakai kalau yang Besi. ininya pakai rotan, Pak. Nah itu gimana Kakinya sih kayaknya saya belum tahu materialnya. Sambungan itu pakai rotan ya? Iya. Kalau ada pun tinggal dicuplik aja Pak, seperti ini sambungannya dari gambar gitu ya. Oh iya. Ya. Siap, Itu Pak. ukurannya apa ukirannya tuh? Kenapa, Pak? Ukirannya rotan juga atau kayu? Kayu, Pak, ukirannya. Nah kayu itu berarti kan harus nanti ditempel ya. Bagaimana cara menempelkan kayu ke rotan? Iya, Pak. Apa bikin modul lagi ya? Nanti si Mang bikin kayunya kotak, ya ada ukirannya, nanti ditempel ke sini ke rotan gitu, diikatnya ke rotan. Siap, Pak. Ya? Iya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ya, terima kasih Dikrit. Oke, Rafliandi. Saya izin share screen ya, Pak. Ya. Jadi ini furnitur buat bagian kasir sama coffee bar, Pak. Dan ini untuk display yang kanan itu untuk display pastry, kue-kue. Yang di dalamnya ada rak lagi untuk nyimpan piringnya. Untuk yang di sudut yang miringnya ini, yang lengkungnya ini buat nyimpan display minuman, wine gitu, dan di dalamnya juga ada rak buat nyimpan gelasnya. Terus untuk yang pinggir ini buat meja bar sama kursi barnya. Terus untuk konfigurasinya nanti seperti ini, Pak. Nah, coba tadi yang berisi gelas. Nah, itu apakah gelasnya seperti ini? Apakah misal digantung atau kita bikin lagi masa gelasnya masukin gitu ya, bikin, atau misalnya bikin bulat-bulatan di kotak-kotakin gitu ya. Oh iya, Pak. Jadi lebih gampang. Apakah misalnya juga coba tadi yang perspektifnya? Yang ini, Pak. Mana tadi, bagaimana sih? Yang mana, Pak? Tadi yang tadi kursi meja-meja tuh, tadi yang si gelas-gelas itu, gelas-gelas. Oh, gelas-gelasnya yang di sini, Pak. Nah, apakah gelas itu sampai ke atas gitu, ke atasin gitu? Jadi ini tuh jadi kayak gini ya, dinding ya. Jadi dinding sampai ke atas itu juga sebetulnya bagian daripada furniture juga ya. Itu bisa sampai ke atas nih ya. Oh, gantung gitu ya, Pak? Bukan gantung, memang ke atas aja si muat. Iya. Ini dikatasin gitu. Jadi satu konfigurasi, dan itu juga bisa coba si duduknya di mana sih duduknya? Duduknya di sini, Pak.
gitu ya. Ya Pak, masih kosong. Bentar coba nah oke. Nah itu kan berarti yang sebelah kanan itu ada yang sampai ke atas ya. Iya Pak. Apakah sudut-sudut itunya yang tinggi-tinggi semua tuh ya? Sudut 1, 2 ada, nah itu yang kursor itu tuh. Oh yang ini Pak. Nah di situ juga Yang di ujung-ujungnya gitu Pak. juga sama tinggi juga ke atas semen sana. Nah itu juga nggak tahu tuh itu apa? Ya nggak tahu lah apa jadi rak. Jadi rak ya itu apa sih? Apa sih itu konsepnya apa? Gimana Pak? Konsepnya apa nih? Jadi konsepnya itu bentuk yang dinamis Pak. Itu ada tumbuh-tumbuhan apa tuh tumbuh-tumbuhan yang sebelah kiri itu? Oh kalau jadi kan konsepnya itu kan budaya Bali yang Trihita Karana, jadi menggunakan konsep material alami gitu Pak. Nah, oke, stop. Nah, apakah tadi yang itu tuh jadi kolomnya tuh kayak tumbuh-tumbuhan juga tuh pojok-pojok itu? Oh yang di pojok-pojok nih, oh iya. Ya, makanya itu kan kayak lihat dari sana tuh ada batu sama itu ya, sama hijau itu ya, sama tumbuhan. Nah, mungkin juga ada sentuhan juga di sudut, nggak harus empat-empatnya. Apakah yang bagian nggak tahu nih kamu yang bagian mana ya? Atau hanya bagian gelas sama yang silangannya aja gitu ya? Oh iya Pak. Kalau misalnya 4 juga agak aneh juga ya. 4 semua gitu ya, tinggi kolom juga. Nah itu ya kamu lah ya. Oh iya Pak. Atau misalnya itu pintu ya? Ya ini pintu Pak. Pintu apa tuh? Pintu masuk utamanya Pak. Nah apakah yang itu tuh itu dinaikin tuh? Sebelahnya gelas tuh. Oh yang ininya Pak. Yang ini. Yang itu dinaikin sama dengan yang jadi nggak langsung kelihatan si siapa? Nggak kelihatan si barnya, jadi orang masuk itu ditutup dulu, disambut dengan elemen estetis di situ ya, baru. Nah itu yang sebelah sininya bisa aja polos gitu, nggak perlu pakai itu. Atau misalnya partisi itu ada di yang kursor itu sama yang depannya aja. Yang itu. ini. Nah 2 gitu kan, jadi tadi kan kalau tadi konsep 4 kolom. Iya Pak. Ada lagi, saya mah 2 aja. Nah sekarang ada lagi nih. Ternyata yang gelas mah nggak usah sampai tinggi ya, gelas mah nggak usah tinggi deh. Yang tinggi itu justru yang lurusnya. Oh yang ininya aja. Nah yang itunya aja, tapi dengan konsep yang tadi Trihita Karana tadi gitu. Misalnya itunya bisa juga yang itu tuh di langit-langitnya ke bawah tuh ya. Yang ininya Pak. Bukan yang di lurusnya tadi, mana lurusnya tadi? Yang ini. Nah itu tuh lebih rendah ke bawah. Oh iya Pak. Yang lengkung dan yang sebelah kanan kirinya itu tinggi. Lebih tinggi ya. Nah itu makanya ya. Ya Pak. Bikin konfigurasi gitu ya. Ya Pak. Atau yang ini apa sih yang tengah itu apa sih? Ya yang ini Pak. Ini untuk kayak meja preparation gitu Pak. Kalau misalnya. Atau yang itunya ada tinggi juga tuh, kolomnya di situ tinggi gitu. Oh yang di tengah sini apa? Tinggi ke atas sampai ke atas gitu. Jadi kayak bikin ruangan lagi di situ gitu. Bisa juga sih, makanya itu banyak banget sih peluangnya. Makanya iya Pak. Udah masuk ya, ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang banyak desain berarti pembatasnya itu adalah si konsep kita ya. Pak, kalau ini mah nggak bisa dong Pak, harus pakai ini. Jadi kalau nggak ada konsep mah ide tuh ada di mana-mana, kayak saya tadi kan, ide gini gimana gitu ya. Jadi kalau nggak ada konsep itu kayak saya tadi ya, kesini bagus, kesana bagus, oh iya bener. Tapi kalau memang misalnya transparansi aja gitu ya, konsep transparansi mungkin yang kamu bener yang gelas-gelas tadi ya, ada kacanya gitu, ada pembatas kaca gitu, mungkin ya. Tapi kalau misalnya yang tentang alami, mungkin bentukannya beda lagi, ya. Oh iya Pak. Oke. Jadi untuk yang nanti digambar kerja tuh satu set yang gitu ini Pak. aja kamu sih, kalau ini sih satu set ya, karena udah cukup luas sih. Ya, masing-masing punya bentuk yang berbeda-beda soalnya, bisa jadi beda nih. Oh berarti paling nanti jadi sepotong-sepotong gitu ya Pak ya? Iya, sepotong-potong aja nanti bikinnya satu ya, nggak perlu yang lain, kan bisa jadi satu solusi juga sih. Oh iya, baik. Ya, baik Pak. Oke, next siapa? Terima kasih Pak. Yuk. Safa sama Fahmi Faruzaman, silakan siapa yang duluan nih? Saya izin share screen ya Pak. Safa ya? Iya Pak. Oke.
Sudah terlihat, Pak? Sudah. Masih belum ada gambarnya. Nah, ada. Oke. Jadi ini saya bikin dari 3 ruang. Ada coworking space, meeting room, sama kasir. Nah, untuk ini tuh dia working port, jadi untuk 1 orang gitu, Pak, belajar sendiri. Ini mah antropometrinya aja ya. Kenapa? Antropometrinya aja, apakah memang ini harus setinggi inikah gitu ya? Antropometri aja nih mah ya. Oh iya. Kalau bentuknya oke. Nah, terus juga lihat konfigurasinya masing-masing ya, tadi seperti siapa tadi ya? Ini coba dalam keadaan ada 2 atau 3 gitu ya. Oh iya. Ini konfigurasi seperti apa? Apakah nanti ada dinding yang lebih pendek gitu ya? Apakah dinding yang meja itu pendek ya? Yang meja pendek, ataukah yang samping yang pendek, atau yang bagian kursi yang pendek itu? Nah, makanya harus lihat daripada secara keseluruhan ya. Coba di copy. Ke sampingnya aja, copy. Begini, Pak. Nah, apakah begitu ya? Nah, apa begitu? Apakah berarti kalau begitu, apakah yang pendek itu yang samping meja yang pendek ya? Samping meja. Ya, yang itu ya, yang itu pendeknya semua pendek gitu kan, karena yang Iya. Nah, itu berarti kan harus dilihat dulu kalau misalnya konfigurasinya berbeda, punggung-punggungan coba, kalau punggung-punggungan coba. Bagaimana, Pak? Punggung-punggungan. Di belakang. Di punggung diputar berarti 1. Jadi punggung-punggungan tuh. Nah, gitu, punggung-punggungan ya. Nah, punggung-punggungan kan gitu ya. Iya, Pak. Nah, apakah yang tadi tetap yang miring itunya ya? Apakah kalau yang di belakang kursi nggak mungkin pendek ya? Mungkin nanti saya mirror aja, Pak. Nah, iya makanya itu ini bisa jadi apakah tetap bisa juga tinggi ya, tapi misalnya transparan gitu ya? Di bagian dinding sininya ya, Pak? Nggak tahu, makanya tergantung dari kamu memilihnya. Kalau konfigurasinya seperti ini, mungkin yang transparan itu ada yang di samping meja ya. Oh iya. Yang lengkung meja itu transparan ya, misalnya ya. Kan tetap privacy tetap terjaga, tapi kita bisa masih tidak terlalu tidak terkungkung gitu. Ya, ini bisa bagus nih kalau ini ya. Sama antropometri aja ukuran berapa. Ini oke nih. Ya, oke, terus yang kedua ini meeting room, Pak. Iya, ini mau konstruksi aja nih mah ya, gambar kerja nanti ya. Iya. Gak apa-apa nih mah. Terus satu lagi ini untuk menu board, tapi mungkin yang kasirnya belum saya bikin, Pak. ini juga oke, tinggal buat gambar kerjanya ya. Iya. Ya udah, kamu gambar kerja aja nih, Safa ya. Baik, sama modul-modulnya apakah memang segitu bang ya? Udah nggak akan mungkin ukuran, mungkin ada penyesuaian pasti. Baik. Ya? Oke, terima kasih Safa. Oke, next ya Pak. Ntar saya mau ambil minum dulu, saya kehausan. Sok siapa? Slide-nya.
Oke, siapa lagi? Halo, Larasati. Iya Pak, izin share screen. Bentar ya Pak. Ini Pak. Oke. Saya kan kemarin kebagiannya area entrance, lobby, sama main dining. Ini buat area entrance. Ini pasangannya ini untuk area main dining. Jadi kursi yang oranye itu, yang satu itu buat bersatu dengan apa? Sama ini Pak, ini pasangannya mejanya. Oh, gimana coba disatuin atau? Ya Pak, bentar. Kira-kira gimana? Oh gitu. Ya. Ada 4 ya? Ada 4 apanya Pak? Mejanya 4, kursinya 4 atau? Ya. Oh 4. Dibuat nanti buat konfigurasinya aja ya, nih batik binari kawung sama yang terasering itu ya. Iya Pak. Kalau ini tuh saya ngadaptasinya ke bentuk ininya sih Pak. Iya oke nih sih oke. Cuman kayaknya proporsi ini ya, proporsi kaki ya kayaknya. Oh iya Pak. Itu aja sih sebenarnya. Ini secara desain sih oke, cuma proporsi kursi aja. Terus yang terasering juga oke lah. Paling konstruksi itu sih. Ya. Iya Pak. Pakai kaki juga nggak sih? Pakai kaki nggak sih? Enggak. Nah, karena itu kan takutnya luka ya itu ya. Itu kan langsung ke lantai ya. Berarti di bawahnya itu harusnya ada kaki kecil gitu ya. Iya Pak. Atau roda yang tidak kelihatan gitu. Jadi tetap sampai bawah, cuman ada mungkin sekitar 5 cm gitu ya. Di situnya itu roda, nggak tahu deh roda gitu atau kaki yang itunya ada kakinya gitu. Kayaknya kaki aja Pak. Tapi nggak kelihatan ya di dalam kakinya gitu. Jadi seakan-akan ngambang gitu. Iya Pak. Kakinya karena kalau digeser-geser, kalau ini luka pasti. Terus yang sebelah sini? Ini. Kalau ini tuh batiknya saya masukin di 2 sisi. Untuk satu sisi sini tuh untuk nama batiknya. Kalau untuk sisi sebelah sana nama daerahnya. Oke, coba lihat dari atas. Dari atas. Mau begini. Ini buat apa nih? Main dining. Mejanya mana mejanya? Mejanya ada Pak, cuman nggak dimasukin sini. Ya buat aja nanti ya. Ini sih udah tinggal gambar kerja aja ya. Potongan-potongan tampaknya gitu ya. Ini konfigurasinya Pak. Ya udah sih kamu tinggal ini aja nih, bisa bagus nih kamu nih. Oke lah ini mah ya. Sama satu lagi tadi apa tadi? Oh ya udah. Entrance itu apa satu atau ya nggak apa-apa lah ini. Ada 2 kayak gini Pak. Oh ya nggak apa-apa. Udah bikin gambar kerjanya aja ya kamu ya. Iya Pak. Oke cukup lah Sati. Makasih Pak. Yuk, yang lain siapa? Fahmi, oke silakan Fahmi. Izin share screen ya Pak. Oke. Jadi yang saya ini tuh area bar Pak. Ini ada table untuk barnya, terus di belakang ada table untuk menyiapkan minumannya, sama tempat-tempat untuk nyimpan minum, gelas dan lain-lain. Kursinya belum ya? Kursinya yang ini Pak. Coba disatukan ke sananya ya. Oh iya Pak. Disatukan dengan itunya biar nanti konsepnya itu. Ini kan berarti melingkar-lingkar gitu ya. Apa ada anyaman ya ini teh? Ada anyaman di sandarannya Pak. Kalau di sini di bagian bawahnya. Di belakangnya apa sih belakangnya? Di belakangnya ada tempat penyimpanan. Nah juga tempat penyimpanan juga harus jelas ya. Tempat penyimpanan apa saja ya? Iya Pak. Jadi nggak belong seperti ini. Apakah ada pintunya? Apakah
dia berupa rak, tergantung dari isi daripada si rak itu, ukurannya, produknya apa gitu ya. Ya. Sama satu lagi ada ini Pak, ada bar cart. Jadi tempat buat ngangkut gelas-gelas kotor yang tadi setelah dipakai sama pengunjung. Ini berarti konstruksi kalau ini mah ya? Iya. Ini konstruksinya apakah bannya juga bannya sih bisa juga ban sepeda atau ban motor gitu ya? Iya Pak. Berarti harus tahu dimensinya ya. Jadi jangan buat ban mah ya. Oh jadi pakai yang udah ada aja Pak? Ya, yang sudah ada ukuran motor berapa bannya langsung jangan buat nanti repot. Jadi tinggal di situ masuk udah selesai gitu, atau misalnya ban sepeda gitu ya. 2 ban sepeda gitu, 2 bannya sepedanya 2 gitu. Misalnya ban juga yang berapa? Ban 13 atau ban 14 gitu ya. Nah, ada tinggal ukurannya tinggal udah selesai gitu. Terus ini apakah kayu apa besi gitu ya? Apakah campuran kayu dan besi gitu ya? Apakah rangkanya rangkanya besi semua? Ada ininya semua siapa? Ini apa sih buat apa sih? Bar cart. Enggak apa gelas buat apa? Buat gelas-gelas yang kotor. Nah, itu apakah ada ininya nggak, ada pembatasnya nggak kiri kanan, jadi dia nggak bakal jatuh gitu? Oh iya Pak. Ya itu kan berarti ada kurungannya lah ya, kurungannya jadi gitu. Jadi kan itu kan pasti nah itu ya. Terus apakah kayak gini ya Pak? Nah seperti itu ya. Nah terus apakah sepanjang itu gitu ya? Coba lihat. Nah apakah ada dua tadi, coba mana yang tadi. Nah ada 2 gini nih, bisa diklik nggak gitu ya? Klik lagi, di copy ke sampingnya. Di copy udah, copy aja, copy. Mau di sana, mau dihancurin nih, mau dirubah. Nah gitu ya, coba, oke. Nah itu tuh coba pakai S, klik yang itu ya, S, klik. Nah itu coba dikecilin setengahnya lah. Nah itu tuh atas, sudah cukup. Nah itu tuh berarti di situ ada 2 kontainer itu di atas yang ini nih. Jadi nggak panjang banget gitu ya. Itu kan panjang tuh. Terus lagi pasti kan ini kan apa ya? Ini tuh kan pasti di ini ya, pasti di dia pasti di apa namanya? Benar nggak sih? Gimana Pak? Maaf. Ini kan agak miring. Terputus. Berarti ini agak miring kan kalau mau maju ya? Yang ini tuh kalau ini tadinya rencananya saya ini bukan mobil furniture Pak, jadi loose aja. Oh loose. Ya. Jadi gimana nih? Jadi kalau rodanya ini sebenarnya fungsinya bukan untuk jalan sebenarnya. Jadi, oh bukan ya, kalau gitu berarti buat aja, kalau gitu jangan pakai ban itu gitu. Kasih kira ini buat jalan-jalan. Bukan Pak. Oh ini kenapa pakai roda ini? Jadi ini tuh kayak biar kayak gerobak gitu sih Pak. Oh kayak gerobak. Inspirasi dari bentuk gerobak. Kenapa gerobak? Iya, maksudnya harus nyambung dengan semuanya ya. Gerobak itu apakah misalnya transportasi gitu ya, gerobak gitu, atau hal-hal yang tradisional yang ada di Bali, gerobak, pikulan gitu. Nah, kalau sebenarnya gini Pak, kalau bar cart itu sebenarnya kan yang dibawa sama waiters ya Pak, buat ngambil piring-piring kotor atau gelas-gelas kotor atau ngasihin pesanan ke pelanggan. Cuman kalau kafe kan mungkin pesanan yang dipesannya juga nggak terlalu banyak, jadi ini tuh kayak disimpan di sudut-sudut ruangan gitu Pak. Iya, masalahnya nggak apa-apa, masalahnya itu kenapa gerobak gitu aja sih. Misalnya ya, konsepnya itu tentang transportasi, berarti situ ada gerobak, ada pikulan gitu ya. Oh, gerobak, pikulan, sepeda gitu, bentuk sepedanya itu kan. Oh, berarti sini ada gerobak, nanti ada pikulan, ada sepeda gitu ya. Nah itu makanya ke situ larinya ya. Kalau kenapa nggak yang pakai yang di sana tuh, yang itu tuh, yang kotak itu ya. Nah, kenapa nggak pakai yang itu gitu ya? Kenapa pakai roda gitu? Apakah roda itu ada suatu hal yang penting di dalam konsep kamu ya? Seperti roda kehidupan misalnya, bisa aja kan ya.
Iya, Pak. Nah, kalau roda kehidupan apakah si tadi yang kasirnya juga bulat gitu? Kalau bar ini enggak sih, Pak. Nah, makanya kan tergantung dari kalau misalnya bulat, kenapa nggak di sini bulat gitu? Oh enggak Pak, ini begini-begini, asal ya ada, atau misalnya ini bulatnya diganti jadi segitiga, kenapa nggak segitiga gitu? Kenapa nggak kotak gitu ya? Kenapa nggak kubus? Ini kan bulat ya, apa lingkaran ya, bukan bola ya. Kenapa nggak bola? Kenapa nggak kayak bola yang di mana? Yang di jalan-jalan kita tuh di trotoar di Bandung ya, kan kayak bola dunia tuh. Nah, kenapa nggak bola gitu? Pasti ada ininya, pasti ada maksudnya. Nah, kamu apa maksudnya? Ya. Itu aja sih sebetulnya ya. Kenapa harus pilih? Ini aja sih kalau saya sih. Apakah memang terinspirasi dari pasar tradisional di Bali ya? Ada gerobak. Kalau ini suasana pasar Pak. Seperti Pak, ya nggak tahu juga, saya nggak tahu ya. Kamu yang menentukan ya. Iya, Pak. Nanti saya cocokkan lagi sama konsep saya, Pak. Iya, konsepnya. Jadi makanya kalau idemu kan, kalau kayak kamu idenya wah bisa, ini bagus nih. Cuman ketika ditanya, ini kenapa sih gerobak gitu? Kenapa nggak ada gerobak lain gitu? Apakah nggak tahu juga apakah ini apa sih ini? Nggak tahu nih saya. Dikira bisa dijalanin, ternyata enggak ya. Ya nggak apa-apa sih. Ya, pahami ya? Ya. Nanti dipikirkan aja ya. Oke, next. Terima kasih, Pak. Yuk. Siapa lagi? Saya, silakan. Oke, saya. Wih, apaan nih? Lidah. Ya, gue Chef. Nggak ada suaranya, Chef nih. Maaf, kemut, Pak. Ya, gimana Chef nih? Ini buat kursi santai bagian outdoor, Pak. Soalnya kan kafe saya itu ngejual pemandangan, Pak. Ya, jadi saya ngebuat desain kayak gini untuk sendiri-sendiri, untuk santai juga, untuk nikmatin pemandangan. Terus di sini ada meja untuk buat naruh minuman dan makanannya. Terus di dalamnya ini, di dalam meja ini ada locker buat naruh HP atau dompet. Biar tidak misal terjatuh makanannya tumpah atau terjatuh, itu lebih aman, Pak. Kayak gitu, Pak. Terus Coba sebentar. Coba dari oke. Ini duduknya gimana sih duduknya? Duduknya kayak selonjor gitu, Pak. Pakai sepatu atau nggak pakai sepatu? Bisa dua-duanya. Tapi kan ini karena area outdoor ya pakai sepatu sih, Pak. Pakai sepatu berarti yang harus alas kaki. Yang perlu dipikirkan itu pas ujungnya harus lebih kuat ya. Oh iya, Pak. Berarti misalnya yang ujungnya kayu tuh, yang ujungnya aja ya. Yang bagian sini, Pak. Nah, di situnya kayu tuh. Misalnya ini kan, nah itu juga karena ya harus dilihat ukuran itunya ya. Apakah kayunya itu jeruji aja gitu sampai situ ya. Oh iya, Pak. Itu kayak satu yang ini ya. Terus yang kedua itu adalah coba lihat dari tampak depannya coba. Oke. Nah, berarti kita kan apa sih namanya selonjor ya? Kamu selonjor sini ya? Iya, Pak. Selonjor itu berarti harusnya itu si tempat minumnya itu ada sebelah kiri. Di sebelah kiri itu kanan ya, di luar, bukan di dalam. Iya, Pak. Coba ininya bisa aja misalnya dipendekin tuh ya, si itunya dipendekin tuh. Mana, Pak? Si kiri kanan itu dipendekin ya sedikit. Ini. Nah, dipendekin ya. Iya. Terus kamu bikin mejanya tuh di kiri kanannya. Jadi kita mah selonjor mah bolak-balik we di situ gitu ya. Iya, Pak. Kita mau tidur ke kiri, mau ke kanan, mau ke atas gitu. Nah, kalau mau apa sambil pakai kacamata gitu ya, mau ngambil
makanan minuman sama handphone itu sebelah kanan sebelah kirinya gitu, daripada si meja ini, daripada si kursi yang ini daripada si busa ini gitu. Oke Pak. Jadi nah itu tuh sistem lipat kayak gini boleh ya. Jadi kalau dalam keadaan tidak dipakai dilipat. Nah, iya. Coba dipendekin tuh, aja nggak dipendekin dikit tuh. Apa ya? Mejanya? Nah, bukan sininya, si samping kiri kanannya. Oh ini. Bawahin aja. Pendekin ke bawah, bisa nggak? Berarti ini dihapus dulu, Pak. Jangan dihapus, coba pakai S, coba pakai S. Tapi semuanya diklik aja. Nah, itu S. Nah, terus bawah. Nah, segitu gitu ya. Nah, yang itu di mejanya itu di kiri kanannya gitu ya. Baik, tapi di luar bukan di dalam. Oh iya. Nah, itu misalnya posisinya di situ tetap tapi di luar gitu. Ya Pak. Kita tuh benar-benar ya bisa ke kiri bisa ke kanan, makan minum di situ gitu. Ya. Oh gitu. Bisa menarik gitu. Terus juga si ini tuh apa sih? Kursi ini tuh apa sih? Bahannya? Busa atau apa sih? Atau bukan busa, apa sih Pak namanya? Coba bikin ini ya, bikin konstruksinya ya. Itu tuh seperti apa ya? Oke Pak. Bikin potongan ya, tampak potongannya nih berapa sih ukurannya ya? Jadi biar ketahuan apa sih ini tuh dari apa sih itu gimana sih belakangnya itu ya? Coba. Ya. Oke. Apa lagi? Kasih ya Pak. Ya. Udah, saya tuh cuma segitu. Ada satu lagi sih Pak. Iya mana? Satu lagi ini. Satu lagi ini buat di ruang VIP Pak. Meja apa? Lemari TV. Kalau meja kursinya mana? Nggak ada, ini cuman bagian dindingnya aja. Mejanya di mana? Harus buat lah ya. Oh, oke Pak. Sama ini paling desk buat kasir. Ya itu berarti tinggal backdropnya aja. Ya. Ya, belakangnya. Tapi yang VIP tadi itu ada konfigurasinya apakah seperti rumah tinggal juga kayak sofa gitu ya atau apa nggak tahu deh ya. Atau ada konfigurasi 4-4 gitu ya, per 4 gitu. Atau per 6 gitu. Ya. Oke siap Pak. Oke, saya yang ini ya. Makasih Pak. Ya, next apa lagi? Ada lagi? Sepertinya sudah selesai ya, coba. Adila udah, tadi Azra udah, kemarin Asmahan, Asfantannya udah, Dekut udah, Dina, Galuh, Igit, Indah, Larasati, Muhammad Fahmi, saya, Frafliandi, Rara, udah, kemarin Safa, dan Terinsa, udah ya. Oke, nah ini cukup ini juga ya, cukup banyak kemajuannya. Nah berarti kalau sudah, tadi ada beberapa yang sebetulnya hampir semua sih ya. Desain sih udahlah cukup lah. Sekarang penguatan desain itu dalam sebuah konsepnya itu ya, berarti bisa dikuatkan salah satunya dengan si gambar kerja dan konstruksinya seperti apa. Kalau sudah itu selesai mah udah tinggal bikin gambar kerjanya, terus potongannya seperti apa, terus setelah itu nanti ya terakhir ya konsepnya diulas lagi gitu ya, sesudah itu udah selesai. Nanti bisa portofolio ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo, is there any question? Oke gitu ya, jadi ini tadi ada beberapa yang sudah selesai sebetulnya, tinggal sedikit-sedikit ya, terus juga kaitkan lagi dengan si konsepnya apa ya. Memang kadang-kadang konsep itu, kadang-kadang desain itu kita, ya saya juga sama ya, kalau nggak ada konsep itu saya juga kiri, kanan, atas, bawah semua digarapi, tapi kalau nggak ada, itu kalau nggak ada konsep, kalau ada konsep itu udah selesai gitu ya. Bulat-bulat, kotak-kotak, segitiga gitu, anyaman, rotan-rotan, merah, kuning, biru gitu. Nah, oleh karena itu minggu depan bisa onsite nggak? Siapa yang bisa onsite nih? Halo? Asventania sakit ya? Terinsa?
Atau Galuh, atau Indah, atau Dina, Aflah? Tolong kabari ya, untuk minggu depan itu apakah memang bisa hadir atau tidak bisa hadir gitu ya. Supaya saya bisa melaporkan. Baik, Pak. Ya, bisa melaporkan ke koordinator dan nanti koordinator akan melaporkan ke program studi gitu. Bahwasannya desain solutif kelas Pak Ceri itu ya, itu semua tidak bisa misalnya, atau bisa hanya 5 atau 6 orang gitu ya. Oke, ada lagi? Ada lagi komen? Kalau tidak ada, demikian perkuliahan hari ini. Semoga tadi arahan dari saya itu bisa dikerjakan nih selama 1 minggu ke depan. Mudah-mudahan juga minggu depan tuh ada masukan lagi dan selesai nanti. Jadi fokus pada portofolio ya. Kita ulang lagi dari awal ya, konsep dan lain sebagainya, latar belakang, permasalahan, konsep diulang lagi, dilihat lagi, terus udah dari gambar kerja ya. Oke, demikian perkuliahannya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh live ya.